Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tri Afirianto. Kali ini kita akan membahas mata kuliah algoritma dan struktur data dengan materi abstrak data type. Sebagai pengantar, di sini terdapat pertanyaan, bagaimana cara mengatasi masalah dari suatu implementasi program pada komputer. Yang pertama, kita harus bisa memahami masalah secara keseluruhan. Setelah itu, nanti kita harus menentukan operasi-operasi apa saja yang bisa dilakukan terhadap permasalahan tersebut. Kemudian terkait dengan penyimpanan data memori, kita perlu memikirkan bagaimana data-data tersebut bisa tersimpan secara efektif dan efisien dengan menggunakan suatu struktur data tertentu. Kemudian selanjutnya adalah menentukan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun untuk tujuannya, di sini ada tiga. Yang pertama adalah memahami perbedaan tipe data, objek data, dan struktur data. Yang kedua adalah memahami jenis struktur data. Dan yang ketiga adalah memahami jenis abstrak data type. Untuk yang pertama, perbedaan antara tipe data, objek data, dan struktur data adalah sebagai berikut. Untuk tipe data, itu merupakan suatu jenis data yang mampu ditangani oleh suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang mana pada tipe data tersebut, hal-hal yang bisa dilakukan adalah kita bisa mendeklarasikan suatu variabel terhadap tipe data tersebut. Kemudian dari tipe data tersebut, operasi-operasi apa saja yang nantinya bisa dilakukan. Kemudian objek data yang mungkin bisa ditangani oleh tipe data tersebut. Sebagai contoh, tipe data dari beberapa bahasa pemrograman di antaranya adalah ada tipe data primitif, yaitu ada integer, ada float, ada char, dan ada boolean. Baik untuk objek data merupakan suatu kumpulan elemen yang mungkin bisa ditangani oleh suatu tipe data tertentu. Sebagai contoh, integer bisa menangani objek data yaitu mulai dari -32.768 hingga 32.767. Contoh yang lain, untuk tipe data byte itu bisa menampung 0 sampai 255. Sedangkan untuk string bisa menampung karakter hingga 255 huruf. Adapun yang terakhir terkait dengan struktur data merupakan suatu cara penyimpanan dan pengorganisasian dari suatu data yang mana data tersebut disimpan pada memori komputer maupun file secara efektif sehingga nanti dapat digunakan secara efisien. Termasuk nanti kita harus memikirkan operasi-operasi di dalamnya itu yang bisa dilakukan apa saja. Adapun untuk struktur data, ada dua aktivitas utama, yaitu kita harus bisa mendeskripsikan kumpulan objek data. Setelah kita mendeskripsikan kumpulan objek data dari suatu tipe data tertentu, kita harus memfikirkan operasi-operasi di dalamnya. Operasi-operasi apa saja yang nantinya bisa dilakukan terhadap tipe data tersebut. Sebagai contoh, tipe data integer yang memiliki objek data -32.768 hingga 32.767 ini, operasi-operasi yang bisa dilakukan adalah sebagai contoh ada plus, minus, kali, bagi, modulo, sil, floor, kurang dari, lebih dari, tidak sama dengan, dan sebagainya. Oleh karena itu, suatu struktur data
kita harus memikirkan bagaimana dengan objek data beserta operasi-operasi di dalamnya, sehingga kita bisa memanipulasi data dari objek data tersebut. Dengan kata lain, hubungan antara struktur data dan algoritma adalah pemilihan struktur data yang baik, maka problem yang kompleks dapat diselesaikan dengan algoritma sehingga dapat digunakan secara efisien. Operasi-operasi dapat dieksekusi dengan sumber daya yang lebih kecil, memori lebih kecil, dan juga waktu eksekusi yang lebih cepat. Namun, perlu kita pahami bahwa struktur data untuk satu kasus itu belum tentu bagus atau baik untuk studi kasus yang lain. Sebagai contoh, untuk struktur data image, pemrosesan image akan berbeda ketika kita akan melakukan pemrosesan teks. Kita lanjutkan, untuk tujuan yang kedua adalah jenis struktur data. Jadi, untuk struktur data ada dua jenis, yaitu linear dan non-linear. Untuk linear, ini merupakan suatu kumpulan komponen-komponen yang tersusun membentuk satu garis linear. Sehingga untuk pemrosesannya, kita perlu melakukan satu demi satu. Contohnya apa? Yaitu ada array, linked list, stack, dan queue. Sedangkan untuk non-linear, di sini menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis atau one to many maupun many to many. Yang mana pengaksesannya di sini tidak dapat melintasi dalam sekali jalan. Sebagai contoh adalah struktur data tree dan struktur data graph. Untuk tipe data yang tersedia di bahasa pemrograman, ini ada beberapa, yaitu yang pertama built-in. Ini merupakan struktur data yang sudah tersedia oleh bahasa pemrograman tersebut. Contohnya integer, float, double, string, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah UDT atau user defined type, yang mana tipe data ini dibuat oleh pemrogram. Dan yang terakhir adalah ADT atau abstract data type, yang mana tipe data ini juga dibuat oleh pemrogram. Hanya saja konsepnya ini lebih luas dibandingkan UDT. Untuk contohnya, pada bahasa pemrograman Java, kita bisa membuat ADT dengan menggunakan class. Di sini pengertian dari ADT adalah, menurut Wikipedia, spesifikasi dari sekumpulan data termasuk operasi yang dapat dilakukan pada data tersebut. Sedangkan dari Nishkov, bahwa ADT merupakan sekumpulan data dan operasi terhadap data tersebut yang definisinya tidak bergantung pada implementasi tertentu. Baik, untuk membuat ADT, kita perlu mengenal kembali terkait dengan interface. Jadi, untuk melakukan spesifikasi terhadap ADT, kita perlu menampilkannya dengan menggunakan interface. Yang mana interface ini hanya dapat dilihat dan digunakan oleh seorang programmer. Dan kita ketahui bahwa di OOP, di Object Oriented Programming, bahwa interface ini merupakan suatu kelas yang mana belum memiliki implementasi. Sehingga kaitannya antara implementasi dengan interface adalah pengguna dari sebuah ADT hanya perlu memikirkan dan mempelajari interface tanpa perlu mengetahui implementasinya. Karena implementasi nanti akan dilaksanakan oleh seorang programmer yang lain. Sedangkan di ADT yang ditampilkan dalam interface, yang penting hanya mengetahui
operasi-operasi apa saja yang bisa dilakukan. Sedangkan implementasinya akan dilaksanakan oleh programmer-programmer yang lain. Nah, kita ketahui bahwa untuk suatu interface itu akan memiliki operasi yang tetap, sedangkan untuk implementasinya bisa saja berbeda-beda antara satu programmer dengan programmer yang lain. Berikut merupakan contoh gambaran dari struktur data, yang mana struktur data ini digambarkan sebagai kontainer atau wadah, yang mana di dalam wadah itu nanti bisa kita masukkan misalkan berupa kue, yang mana kue ini nanti akan kita anggap sebagai data. Nah, apa saja yang bisa dilakukan terhadap wadah ini? Operasi-operasi apa saja yang bisa dilaksanakan? Contohnya, menaruh benda, mengambil benda, mencari benda tertentu, maupun mengosongkannya. Tentu saja sebelum mengosongkan kita bisa memeriksa apakah wadah tersebut kosong atau tidak. Nah, tindakan-tindakan yang sudah disampaikan tadi, apabila kita lihat dari sisi interface-nya, maka apa saja yang sudah kita lakukan tadi merupakan operasi-operasi pada suatu interface tersebut, yaitu menaruh benda sebagai add benda, kemudian mengambil benda, yaitu remove benda, mencari benda, yaitu akses benda, kemudian mengosongkannya, yaitu make empty, dan yang terakhir memeriksa apakah kosong atau tidak dengan menggunakan perintah is empty. Sebagai contoh, di sini interface-nya adalah menambahkan benda, atau di sini kita menambahkan kue. Nah, implementasinya bagaimana? Implementasinya bermacam-macam tergantung dari orang yang memasukkan atau menambahkan kue tersebut ke dalam kontainer, ke dalam wadah. Ada yang menyusunnya secara rapi, ada yang menyusunnya secara sembarang, atau dengan menggunakan cara yang lain asalkan data ini atau kue ini masuk ke dalam suatu kontainer. Jadi sekali lagi, interface-nya tetap sama, namun implementasinya bisa saja berbeda-beda. Berikut merupakan beberapa contoh ADT. Yang pertama adalah list, yang mana list ini merupakan kumpulan benda yang memiliki posisi. Jadi di sini ada semacam indeks. Jadi ada data yang menempati indeks 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Atau kalau kita lihat bahwa list ini itu mirip dengan array. Dan untuk interface list yang bisa dilakukan adalah melakukan insert, melakukan append, melakukan remove, dan juga melakukan get. Kemudian untuk edit yang kedua adalah stack atau tumpukan, yang mana tumpukan ini ketika kita menumpukan misalkan menumpukan suatu koran, maka koran yang bisa diakses hanya koran yang paling atas saja. Kemudian dari stack ini ada dua hal utama yang bisa dilakukan, yaitu menambah barang atau menambah data atau istilahnya push, dan juga mengambil barang, yaitu pop. Untuk menambah dan mengambil barang hanya bisa dilakukan dari sisi atas saja. Oleh karena itu, untuk interface stack bisa melakukan push, menambah, pop, mengambil, atau top, melihat benda yang paling atas. Kita lanjutkan dengan abstrak data type yang ketiga, yaitu queue atau antrian. Seperti kita ketahui, apabila di sini ada seorang yang menjaga antrian, maka penjaga tersebut hanya bisa melihat atau bisa mengakses antrian yang paling depan. Oleh karena itu, untuk antrian ada dua proses utama, yaitu menambah antrian atau NQ, mengambil antrian atau DQ, dan yang bisa diakses hanya bagian paling depan saja. Oleh karena itu, untuk Q memiliki operasi NQ menambah, DQ mengambil, dan juga get front untuk melihat objek yang paling depan.
Selanjutnya, ADT berikutnya adalah set, yang mana set ini tidak mengizinkan duplikasi data. Oleh karena itu, ketika ada penambahan, perlu dicek terlebih dahulu apakah benda tersebut sudah menjadi membernya set atau belum. Jika belum, bisa kita tambahkan. Jika sudah ada, maka tidak kita izinkan untuk memasuki ADT set tersebut. Berikutnya adalah map. Pada map ini terdapat nama atau key dan juga nilai atau value. Dan untuk map ini ada syaratnya, yaitu khusus untuk nama itu harus unik, sedangkan untuk value-nya boleh sama. Contohnya di sini untuk nama berbeda-beda, ada Abdul, Betty, Khairul, Dian. Sedangkan untuk nilainya ada yang berwarna hijau 2 dan ada yang berwarna merah 2. Ya. Kita lanjutkan untuk edit yang terakhir, yaitu priority queue. Untuk priority queue merupakan queue atau antrian yang memiliki prioritas. Sehingga di sini untuk proses pengaksesannya kita perlu mencari prioritas paling tinggi atau dalam hal ini menggunakan operasi find min. Oke, demikian untuk materi abstrak data type. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui grup. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.